Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi. Pada kesempatan kita di pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas seputar fikul jidar atau fikih dinding, fikih tembok ya. Para mahasiswa yang saya hormati, para ulama fikih ketika membahas permasalahan hukum dinding juga membahas seputar hukum pintu dan jendela. Oleh sebab itu, maka pembahasan seputar fikih dinding dalam tulisan ini juga akan mengetengahkan permasalahan seputar hukum pintu dan jendela dalam pandangan fikih. Pertama, kita akan membahas tentang dinding atau dalam bahasa Arabnya adalah al-jidar. Dalam ilmu fikih, pembahasan seputar dinding atau tembok secara garis besar oleh para ulama fikih dibedakan menjadi dua. Pertama, dinding pribadi atau al-jidar al-khas. Kedua, dinding milik bersama atau al-jidaru al-mushtar. Pertama, mengenai dinding pribadi ada 4 pembahasan penting dalam pembagian ini. Pertama, mulai kaidah pemanfaatan, hukum memanfaatkan dinding tetangga, hukum membangun dinding di bawah standar serta implikasinya, sampai hukum mengukir ayat Al-Quran di dinding. Pembahasan pertama, kaidah pemanfaatan dinding. Kaidah utama pemanfaatan dinding adalah setiap orang boleh mendesain, membangun, dan memanfaatkan dinding rumahnya berdasarkan keinginannya dengan batasan tidak membahayakan dirinya sendiri apalagi orang lain. Sebab hukum asal sebuah bangunan adalah mubah, sehingga masuk dalam keumuman hukum mubah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Adapun batasan bahaya dalam konteks bangunan yang dilarang dalam fikih Islam adalah setiap bahaya yang berat dan memberikan dampak negatif pada pihak lain. Sedangkan kategori bahaya yang berat adalah setiap bahaya yang menjadi faktor berkurangnya kualitas bangunan pihak lain seperti retak, roboh, atau hilangnya kemanfaatan utama dari sebuah bangunan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini kami ketengahkan pendapat madhab Hanafi perihal kaidah pemanfaatan bangunan milik pribadi, yang artinya adalah bagi pemilik sesuatu secara pribadi boleh memanfaatkan barang miliknya seperti membangun dan meninggikan suatu bangunan dengan syarat tidak membahayakan pihak yang lain. Kemudian pembahasan kedua perihal dinding al-jidar al-khas, dinding pribadi, adalah bagaimana sih hukum menjadikan dinding tetangga sebagai tempat menancapkan balok penyangga plafon rumah. Maka disebutkan dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dalam qaul Jadid dan Hambali perihal larangan seseorang menjadikan dinding rumah orang lain sebagai tempat menancapkan balok plafon rumahnya jika tanpa seizin terlebih dahulu. Sebagaimana juga dilarang memaksa pihak lain untuk memberi izin perihal penancapan balok plafon rumah. Namun walau demikian, jika seseorang memiliki tembok yang kokoh, namun di sisi lain ada tetangga yang izin memanfaatkan temboknya untuk tempat bersandar balok rumahnya, maka memberikan izin hukumnya adalah sunnah.
Setidaknya ada 3 hadis yang dipergunakan para ulama fikih dalam menyunahkan pemberian izin tersebut. Pertama, la dororo wa la didoro, rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kedua, la yahillu malu mri'in illa bitibi nafsihi, rawahu Daruqutni. Harta seorang muslim tidak halal kecuali dengan kerelaan hatinya. Dan yang terakhir adalah la yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabahu fi jidarihi, rawahul Bukhari. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya menancapkan kayu baloknya di dindingnya. Kemudian pembahasan ketiga, perihal al-jidarul khas, dinding yang khusus, dinding milik pribadi adalah hukum pembangunan di bawah standar dan implikasinya. Para mahasiswa yang saya hormati, dalam fikih Islam, di antara perbuatan mungkar yang wajib dicegah dan dihilangkan adalah suatu perbuatan yang membahayakan orang lain, seperti membangun dinding di bawah standar kualitas, sehingga menjadikannya tidak kokoh, doyong, retak, dan mungkin roboh. Oleh sebab itu, pihak yang berwajib harus memperingatkan, bahkan memerintahkan pihak pembangun atau pemilik dinding tersebut agar segera memperbaikinya. Pertanyaannya, bagaimana jika ada dinding sebuah rumah yang doyong baik sejak awal dibangun, ada sebab silih bergantinya iklim atau yang lainnya? Maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian mazhab Syafi'i serta sekelompok ulama dari mazhab Hambali adalah, ini saya bacakan terjemahannya ya. Jika ada sebuah dinding yang miring hampir roboh ke jalan kaum muslim, lalu telah dilakukan teguran dan pemberitahuan kepada pemiliknya agar memperbaikinya, namun dalam batas waktu yang cukup untuk memperbaiki atau malah merobohkan dinding tersebut, pihak pemilik tidak melakukannya sehingga dinding tersebut roboh, maka dia harus menanggung setiap kerugian yang ditimbulkan, mulai yang bersifat nyawa atau yang bersifat harta. Pertanyaannya, kenapa harus ada ganti rugi? Ya, sebab pemilik dinding telah melanggar aturan fikih yang berupa kewajiban menjauhi bahaya, apalagi membahayakan orang lain. Di samping dia juga telah melanggar kewajiban menjaga kelestarian tujuan syariah yang berupa melestarikan nyawa atau hifdzul nafs dan menjaga kelestarian harta atau hifdzul mal. Kemudian pembahasan terakhir seputar al-jidarul khas, dinding yang bersifat khusus atau pribadi milik sendiri adalah bagaimana sih hukum mengukir ayat Al-Quran di dinding. Ada dinding, kemudian diukir ayat Al-Quran. Maka menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian mazhab Hanafi, hukum mengukir tembok dengan ayat Al-Quran adalah makruh. Kenapa kok makruh? Sebab adanya kekhawatiran ukiran itu rontok lalu menjadi hina sebab terinjak-injak. Itulah alasan utama kemakruhan hukum tersebut. Nah, nanti pembahasan seputar az-zina, hiasan ini, nanti hiasan tembok ini akan kita bahas secara lumayan detail dalam fikih masjid, fikih masjid, fikih jidarin masjid, fikih tembok masjid. Kemudian pembahasan kedua adalah kita akan bahas seputar al-jidarul mushtarak, dinding milik bersama. Ada satu dinding
dimiliki oleh dua orang, tiga orang, atau empat orang. Artinya dinding ini dinding yang diserikatkan ya, milik bersama. Maka pembahasan seputar al-jidar mustarak, dinding milik bersama, ada tiga. Pertama, mulai kaidah pemanfaatan, hukum pembangunan dinding pembatas di tanah milik bersama, sampai hukum dinding yang roboh milik dua rumah yang berbeda pemilik. Pertama adalah kaidah pemanfaatan. Bagaimana sih kaidahnya? Adalah jika status kepemilikan suatu dinding dimiliki oleh satu orang, ada dua rumah dengan satu pembatas. Mungkin kalau Anda nanti bangun perumahan atau proyek, maka setiap kemanfaatan yang diambil dari dinding tersebut harus berdasarkan izin pihak lain yang ikut memilikinya, sebagaimana kaidah di bawah ini. Nah, akan saya bacakan langsung terjemahannya. Jika ada suatu dinding yang dimiliki oleh dua orang, maka salah satu dari mereka tidak boleh menambah ketinggian atau keluasan bangunan dinding tersebut tanpa seizin pihak yang lain, baik penambahan tersebut mengandung unsur bahaya atau tidak. Jadi karena dimiliki oleh dua orang secara berserikat, ya maka harus ada izin dari pihak yang lain. Pembahasan kedua adalah hukum pembangunan dinding pembatas di tanah milik bersama. Menurut Ibnu Qudamah, pembahasan seperti ini dalam fikih memiliki dua contoh kasus bagaimana di bawah ini. Yang pertama adalah jika ada sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Kemudian pihak pertama dari mereka meminta pihak kedua untuk membangun dinding pembatas yang memisahkan batas kepemilikan di antara mereka berdua. Namun pihak kedua tidak berkenan melakukannya, maka pihak kedua tidak boleh dipaksa untuk membangunnya. Yang kedua, jika pihak pertama tetap ingin membangun dinding pembatas, maka dia harus membangunnya di atas tanah milik pribadinya. Atas pribadinya ya. Kemudian pembahasan ketiga adalah hukum dinding yang roboh milik dua rumah dengan pemilik yang berbeda. Maka menurut Syekh Ibnu Juzai dari mazhab Maliki, berdasarkan hak kemanfaatan bersama atau hakul irtifaq yang kita bahas ya, dalam mencegah serta menghilangkan bahaya atau man'ud doror atau daf'ud doror, maka permasalahan hukum fikih seputar dinding yang berdiri di antara dua rumah dengan pemilik yang berbeda memiliki tiga contoh. Mohon maaf, saya kurang fit ya. Pertama, jika dinding tersebut milik satu pihak, maka sang pemilik boleh memperlakukan dinding tersebut sesuai keinginannya. Namun baginya disunahkan persilahkan tetangganya untuk bisa menggunakan kemanfaatan dinding seperti menancapkan plafon rumah atau lainnya. Kemudian seandainya dinding pribadi itu rubuh, maka pemiliknya tidak wajib membangun ulang, walaupun berakibat terlihatnya aurat rumah tetangganya. Bahkan jika sang tetangga memintanya membangun dinding tersebut, tetap tidak diwajibkan bagi sang pemilik untuk membangun dinding yang roboh itu. Bahkan tetangganya lah yang harus berusaha menutup aurat rumah. Yang kedua, jika dinding itu kepemilikannya diperserikatkan di antara dua belah pihak, maka salah satu dari mereka tidak boleh memanfaatkan dinding tersebut kecuali dengan izin pihak lain.
Kemudian perihal beban kewajiban membangun ulang dinding jenis itu, maka dibedakan antara dinding yang roboh dengan sendirinya atau salah satu dari dua belah pihak yang merobohkannya. Pertama, dalam kasus dinding yang roboh dengan sendirinya, maka kewajiban membangun dibebankan kepada kedua belah pihak yang telah roboh sendiri. Jika salah satu dari kedua pihak tidak mau ikut andil dalam pembangunan ulang, maka beban pembangunan itu bisa dibagi, hendaklah dibagi. Namun jika tidak bisa dibagi, maka pihak yang tidak mau ikut andil boleh dipaksa untuk memberikan sumbangsihnya. Kedua, dalam kasus salah satu pihak yang merobohkan, maka kewajiban pembangunan dibebankan kepadanya, kecuali jika tindakannya tersebut berdasarkan kemaslahatan seperti kondisi dinding yang sudah rapuh, doyong, dan membahayakan jika tidak dirobohkan. Maka dalam kasus seperti ini, pembangunan ulang dinding tetap dibebankan kepada kedua belah pihak. Kasus yang ketiga adalah jika kepemilikan dinding yang menjadi pembatas dua rumah yang berbeda pemiliknya itu diperselisihkan, maka jalan keluarnya untuk menentukan status kepemilikannya adalah dengan menggunakan satu dari dua metode. Pertama, kebiasaan masyarakat perihal kepemilikan dinding. Maka jika cara pertama tidak sukses, maka memakai cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan hukum pembuktian sebuah pengakuan. Oke, kita sudah selesai membahas dinding. Sekarang kita akan membahas al-babu, membahas pembangunan pintu atau permasalahan pintu dalam fiqhul ibarah al-islamiyah, fikih arsitektur. Para mahasiswa ketika membahas seputar hukum pintu, para ulama fikih membedakan perihal hukum membuka, menutup, atau memasang sebuah pintu yang berhadapan langsung dengan jalan umum atau jalan pribadi dan gang. Gang yang luas atau gang yang sempit sebagaimana berikut. Pertama, ragam hukum pemasangan pintu di jalan umum atau asyikakun nafizat. Jadi ada jalan umum, jalan besar itu ya. Kemudian ada jalan semi umum, semi khusus. Itu jalan perumahan. Dia jalannya adalah umum bagi bagi pemilik perumahan, tapi juga khusus bagi mereka. Ada jalan khusus, ya gang-gang kecil, gang-gang kecil yang tidak memiliki tembusan, jadi gang kecil dan itu tutup, gang buntu ya. Maka ragam hukum pemasangan pintu di jalan umum dalam madzhab Maliki, pemasangan sebuah pintu yang berhadapan langsung dengan jalan umum memiliki 3 model dengan hukum fikih yang berbeda. Untuk pemasangan jalan, silakan jalan umum semi khusus, kemudian jalan khusus, staf bangunan yang ada di jalan umum itu apa saja, jalan semi khusus, semi umum itu apa saja bangunannya, jalan khusus itu bangunannya harus apa saja dalam fikih arsitektur. Itu silakan dilihat di pembahasan bab ke-7 ya, di buku saya di fikih arsitektur, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Model pertama, jika posisi membuka pintu tersebut tidak langsung berhadapan dengan pintu tetangga dan juga tidak berdekatan dengan, maka seluruh ulama madzhab fikih dalam Islam memperbolehkannya. Sebab dalam kondisi seperti ini tidak ada pelanggaran hak privasi atau al-khususiyah, tidak juga membahayakan orang lain, ad-doror, dan tidak terlihatnya aurat rumah tetangga atau kashful aurat.
Model kedua, jika pemasangan posisi pintu berada di dekat pintu tetangga, jadi mungkin jalannya sempit ya, maka dalam kasus seperti ini terdapat 3 fatwa hukumnya. Pertama, terlarang. Kenapa? Sebab ketika pintu dibuka akan mempersempit jalur lalu lalang tetangga. Di samping arah terbukanya pintu akan berada di fasilitas milik bersama yang digunakan untuk berjalan dan tempat naik turunnya kendaraan. Dari kendaraan. Yang kedua, tidak dilarang. Yang ketiga, terlarang jika menimbulkan efek negatif pada dinding atau kenyamanan berjalan tetangga ketika membuka atau menutup pintu. Maka desain pintunya inilah yang menentukan. Atau tidak dilarang jika tidak menimbulkan dampak negatif sebagaimana telah tersebut. Pendapat ketiga inilah yang dipegang oleh Ibnu Rami al-Bana dalam kitabnya Al-Ilam bi Ahkamil Bunyan, beliau dari mazhab Maliki. Model ketiga, jika pemasangan pintu berada tepat di depan pintu tetangga, jadi berhadapan-hadapan, maka ada 4 hukum di dalamnya. Pertama, menurut Ibnu Qasim, berdasarkan riwayat dari Imam Malik, dalam posisi jalan umum, maka pihak pemilik pintu boleh memasang dan membuka pintu sesuai keinginannya karena jalannya luas. Kemudian jika jalannya luas dan tidak terjadi keterbukaan aurat rumah atau isi rumah, dan tidak ada pelanggaran privasi ketika terbukanya pintu, maka pihak pemilik pintu boleh memasang dan membuka pintu sesuai keinginannya. Inilah pendapat yang dipilih Ibnu Rami sebagai fatwa ulama di Indonesia. Ketiga, jika pintu dibuka terjadi pelanggaran syariat seperti terlihatnya aurat atau kasyful aurat dan terlihatnya privasi rumah tetangga atau fathul khususiyah, maka tidak boleh meletakkan posisi pintu tepat menghadap jalan umum yang menghadap pintu rumah tetangga. Jadi akan digeser sedikit. Keempat, dilarang secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Sahnun dari mazhab Maliki. Kedua, ragam hukum pemasangan pintu di jalan khusus atau asyikaku ghairun nafidah. Perihal pemindahan atau pemasangan sebuah pintu dan membukanya di jalan khusus, maka ada 2 kondisi dengan hukum yang berbeda. Jalan khusus itu jalan gang buntu itu. Dia menjadi khusus bagi rumah-rumah yang menghadap gang buntu itu, mengakses jalan gang buntu itu. Itu namanya adalah asyikak ghairun nafidah. Maka ada 2 kondisi hukum yang berbeda. Kondisi membahayakan pihak lain dan kondisi tidak membahayakan orang lain. Kondisi membahayakan pihak lain jelas terlarang, baik dalam konteks bahaya terbukanya atau terlihatnya privasi atau kasyful khususiyah, atau terhalang atau bahkan hilangnya hak kemanfaatan fasilitas umum. Kedua, sedangkan perihal kondisi yang tidak membahayakan, maka hukumnya tentu saja tidak apa-apa ya. Nah, kemudian adapun perihal kondisi yang tidak membahayakan pihak lain dalam memindah, membangun, dan membuka pintu di jalan khusus, maka ada 3 kasus dalam hukum yang berbeda. Pertama, berdasarkan izin seluruh pengguna utama jalan khusus, maka tentu saja diperbolehkan. Jadi pengguna jalan khusus itu ya orang-orang yang menggunakan rumahnya secara langsung menghadap gang buntu itu, dan pengguna jalan buntu itu setiap hari rumahnya berhadapan langsung dengan gang buntu itu. Kedua, berdasarkan izin sebagian pengguna utama jalan khusus namun dilarang oleh sebagian yang lain. Jadi kalau Anda membangun pintu menghadap jalan khusus secara langsung gang buntu, gang buntu itu, jika sebagian mengizinkan dan sebagian yang tidak, maka ada 2 hukumnya. Pertama, Imam Sahnun berfatwa perihal ketidakbolehan
memindah, membangun, dan membuka. Sedangkan Ibnu Roml memilih boleh memindah, membangun, atau membuka pintu, namun dengan sebuah syarat, adanya izin dari setiap pengguna khusus yang rumahnya melewati pintu yang akan dibangun. Ketika seluruh pengguna jalan khusus melarang pemindahan, pembangunan, atau pembukaan pintu baru, maka dalam kasus seperti ini, maka fatwa yang paling sahih adalah terlarangnya pemindahan, pembangunan, dan pembukaan pintu. Kenapa ya? Karena dilarang oleh seluruh pengguna. Kenapa? Karena di Islam itu pembangunan rumah itu adalah ya syuddu ba'du ba'atan ya. Harus saling menguatkan, tidak boleh memperlemah. Kemudian di Islam juga ada hakut taqaddum, hayazadud dar, ada kewajiban rumah baru, pembangunan baru itu menghormati privasi, khususnya aurat, keridoan bangunan dan pemilik bangunan yang sudah ada sebelumnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita sudah membahas dinding, kita juga sudah membahas pintu. Sekarang kita akan masuk fiqhun nafidah, fikih jendela. Para mahasiswa dalam madzhab Maliki ada 3 ragam hukum seputar jendela. Pertama, jendela yang tidak bisa terlihat darinya privasi tetangga, sebagaimana tidak terdengar darinya suara percakapan tetangga, maka hukum jendela yang seperti ini adalah mubah. Yang kedua adalah jendela yang tidak terlihat darinya aurat di dalam rumah tetangga, namun masih terdengar suara pembicaraan mereka. Maka perihal jendela yang kedua ini, para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat. Satu golongan berfatwa perihal kewajiban menutup paten jendela ini, sedangkan golongan yang lain tidak mempermasalahkannya, tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran privasi orang lain. Kenapa? Sebab dalam madzhab Maliki, suara tetangga yang terdengar dari jendela tidaklah termasuk bahaya yang mengharuskan ditutupnya jendela tersebut. Zahirun nadmi anna dararul aswati ghairu mu'tabar. Secara tekstual, nadam tersebut memberi pemahaman bahwa bahaya yang terlahir dari suara tidaklah patut dipertimbangkan. Contoh yang ketiga, hukum yang ketiga adalah jendela yang darinya hak privasi tetangga terlihat. Anda membuat jendela, kemudian rumah privasi Anda terlihat, tetangga Anda terlihat, maka perihal kasus ini para ulama fikih lintas mazhab berbeda pendapat. Pertama, hukum asal penggunaan fasilitas pribadi menurut mazhab Hanafi adalah kebebasan pemilik untuk memanfaatkannya sampai pada batasan ketika pemanfaatan tersebut menimbulkan bahaya yang nyata pada pihak lain. Maka ketika suatu hukum jendela menimbulkan bahaya yang nyata pada pihak lain adalah terlarang dan wajib ditutup secara paten. Kedua, secara tegas, madzhab Maliki dan Hambali memfatwakan perihal terlarangnya pemasangan jendela yang berimplikasi terlihatnya hak privasi tetangga. Bahkan jika jendela itu sudah dipasang, ia harus ditutup secara paten. Ketiga, madzhab Syafi'i sebagaimana diwakili oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa pembangunan pintu dan jendela di lantai atas adalah boleh dengan syarat tidak sampai terlihat dari hak privasi tetangga. Oleh sebab itu, jika ternyata dari pintu atau jendela tersebut privasi rumah tetangga terlihat, maka tidak ada kewajiban atau paksaan untuk menutupnya secara paten. Selanjutnya, kewajiban pemilik pintu dan jendela adalah
tidak menjadikannya sebagai alat pengintai aurat tetangga, sebagaimana wajib bagi tetangga untuk menutup aurat rumah. Yang terakhir, ini kaidah-kaidah yang sangat harus teman-teman pahami ketika membangun dinding ya. Yang di dinding itu ada pintunya, ada jendelanya. Ini kaidah-kaidah yang harus teman-teman pahami. Pertama adalah di antara dasar hukum fikih yang berkaitan erat dengan dinding, pintu dan jendela adalah lil maliki ayatasarrafa kaifa syaa fi milkihi ila akhirih. Artinya adalah bagi pemilik sesuatu secara pribadi boleh memanfaatkan barang miliknya semaunya, seperti membangun dan meninggikan suatu bangunan dengan syarat tidak membahayakan orang lain. Jika kepemilikan pada suatu barang masih berhubungan dengan hak orang lain, maka pihak pemilik tidak boleh melakukan setiap tindakan yang berdampak bahaya bagi barang tersebut kecuali atas izin pemilik. Selanjutnya adalah ad-dararul fahish ma yakunu sababan liwahdil bina'i au hadmihi au yamna'ul hawaijal asliyah. Adapun batasan bahaya dalam konteks bangunan yang dilarang adalah setiap bahaya yang berat, fahish, dan memberikan dampak negatif pada pihak lain. Sedangkan kategori bahaya yang berat adalah setiap bahaya yang menjadi faktor berkurangnya kualitas bangunan, seperti retak, roboh, atau hilangnya kemanfaatan utama dari bangunan tersebut. Yuzalud darar al-fahish sawa'un kana qadiman aw hadisan. Unsur bahaya yang nyata harus dihilangkan, baik bersifat dahulu atau yang baru. Teman-teman kalau ingin membahas apa sih bahaya yang baru, apa sih bahaya yang dahulu atau lama, bahaya yang qadim atau bahaya hadis, silakan kembali kepada materi kita ketiga ya, tentang kaidah fikih arsitektural, Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah fikih ad-dararu yuzal. Di sana teman-teman bisa belajar banyak tentang bahaya-bahaya yang harus Anda hindari dalam pembangunan. Atau dalam buku saya fikih arsitektur Islam di bab ketiga ya. Yang selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah satu dia bil kulliyah alal jar yu'addu dararan fahsyan ila akhirih. Menutup cahaya secara total dari tetangga adalah termasuk kategori bahaya yang nyata. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh mendirikan bangunan yang berimplikasi terhalangnya cahaya masuk dari jendela rumah tetangganya. Jika ada kasus seperti ini, maka pihak tetangga diperbolehkan memaksa pelakunya untuk membongkar bangunannya. Ru'yatul mahalil ladhi huwa maqarrul nisa yu'addu dararan fahishan ila akhirih. Melihat tempat berkumpulnya para wanita termasuk bahaya yang nyata. Oleh sebab itu, siapapun dilarang memasang jendela atau mendirikan bangunan yang dijadikannya pelantara untuk mengintai wanita-wanita di dalam rumah tetangganya. Jika ada oknum yang melakukannya, maka dia diperintah untuk segera menghilangkan bahaya tersebut, baik dengan menutup paten jendela atau membangun suatu penghalang. Namun jika letak pemasangan jendela tersebut sudah di atas batas kepala normal manusia ketika berdiri, maka pihak tetangga tidak boleh menutup penutupan jendela tersebut. Ingkana li ahadin darun yatasarruf fiha tasarrufan masyru'an ila akhirih. Ya. Jika ada seseorang memiliki sebuah rumah yang telah dia perlakukan secara syar'i,
lalu ada orang lain yang membangun sebuah rumah baru di sampingnya, maka pihak pendatang tidak boleh membahayakan berbagai jendela rumah lama walaupun menghadap ruang wanitanya. Bahkan pendatang barulah yang wajib melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya ini. Selanjutnya adalah la yajuzu lidil uluwi ayyabniya fi uluwihi bina'an jadidan ila akhirih. Jika ada satu rumah dengan 2 lantai yang dimiliki oleh 2 orang. Oke ya, lantai pertama milik berbeda, lantai kedua milik berbeda. Satu tinggal di lantai bawah, satu yang lain ditinggal di lantai atas. Maka pihak yang tinggal di lantai atas tidak boleh menambah bangunan, apalagi menambah ketinggian tanpa izin pihak di lantai bawah. Kecuali penambahan tersebut tidak membahayakan, maka dia boleh menambah bangunan tanpa izin terlebih dahulu. Idza kana al-haitu mushtarakan baina isnaini, yani ila akhirih, jika ada satu dinding yang dimiliki oleh 2 orang, maka salah satu dari mereka tidak boleh menambahkan ketinggian atau keluasan bangunan dinding tanpa izin pihak yang lain, baik penambahan tersebut mengandung unsur bahaya atau tidak. Nah, ini yang terakhir yang harus Anda perhatikan. Alla tatakhabal al-quwa wa infadiyal jarani bidzalika li'annahuma ridan bima la yahillu. Tidak membangun dan meletakkan posisi jendela dalam posisi saling berhadapan walaupun pihak tetangga rela. Kenapa? Sebab kerelaan mereka termasuk dalam kategori kerelaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oke, terima kasih para sahabat, itu yang bisa saya bacakan dari buku Fikih Arsitektur Islam bab ke-8 sesuai dengan bab ke-7 ke-8 ya, sesuai dengan materi kita dan LPS kita. Jika masih ada yang belum dipahami bisa disampaikan di Google Classroom. Jika ingin memperdalami lebih lanjut, silakan teman-teman nanti bisa ambil di Perpus UIN. Di Perpus UIN ya, buku ini ada di Perpus Teknik Arsitektur, sudah tersedia buku Fikih Arsitektur Islam. Bisa teman-teman baca, dan semua materi kita sudah ada di buku itu, Fikih Arsitektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.